Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari proyek kami yang berjudul Klasterisasi Properti Berdasarkan Harga, Ukuran, dan Fasilitas menggunakan Algoritma K-means. Anggota dari kelompok 4 sendiri ada saya, Rutatia Grace Astridia dengan NIM 3 digit terakhir 072, Putri Sofiatu Salwa dengan NIM 3 digit terakhir 112, Umi Imroatu Soleka dengan NIM 3 digit terakhir 150. Jadi pada proyek ini, kami menggunakan dataset real estate properties dari Kaggle yang berisi 12.685 baris dan 145 kolom properti yang berasal dari berbagai wilayah di Mumbai. Dataset ini sendiri cukup kompleks karena memuat campuran fitur kategorikal, numerik, serta fasilitas. Jadi pada tahap analisis awal ini kami menemukan bahwa banyak kolom itu merupakan data kategorikal seperti di sini ada area name, ada komersial, ada furnished type, dan lain sebagainya. Kemudian ada puluhan kolom fasilitas juga yang memiliki format eee, yes, no, zero, one, atau boolean. Sementara kolom numerik ini yang kami gunakan yaitu ada price, covered area, kemudian ada harga per square feet-nya. Nah, di sini masalah paling besarnya itu ada pada fitur lokasi, di mana kolom area name ini memiliki ratusan kategori unik, dan hasil one hot encoding-nya ini membuat datasetnya itu berkembang menjadi lebih dari 400 kolom. Sehingga nantinya itu akan memberatkan komputasi serta membuat k-means-nya ini menjadi sulit untuk bekerja stabil. Karena itu, jadi lokasinya ini kami tidak pakai dan kami berfokus pada fitur-fitur numerik. Nah, pada proses pemilihan fitur, akhirnya yang kami gunakan adalah, yaitu di sini ada harga. Harga itu terdiri dari price serta price per square feet. Kemudian ada ukuran, di sini ada carpet area dan juga covered area, dan lebih dari 40 kolom fasilitas numerik. Nah, setelah diseleksi, eee, semua fitur itu menjadi numerik sehingga tidak diperlukan lagi encoding dan jumlah kolom akhirnya yaitu ada sekitar 53 kolom. Sebelum masuk ke dalam proses scaling dan juga clustering, di sini kami melakukan beberapa tahap pemeriksaan dan juga pembersihan data, yaitu mengecek jumlah baris dan juga kolom awal, kemudian menghapus data duplikat, menghapus kolom dengan missing value yang lebih dari 70%, kemudian membersihkan format angka. Di sini kami juga melakukan penanganan missing value. Jadi untuk kolom numeriknya diisi menggunakan nilai median dan untuk kolom kategorinya diisi menggunakan nilai modus. Kemudian ada meriset indeks agar datasetnya menjadi lebih rapi, dan yang terakhir itu ada pengecekan akhir. Dengan kondisi ini, datasetnya itu sudah siap untuk di-scaling, kemudian diterapkan algoritma K-means. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya output yang akan diperoleh. Output yang telah kami peroleh. Jadi di sini output pertama yang kami peroleh yaitu dataset hasil scaling. Nah, scaling itu dilakukan menggunakan standar scalar yang nantinya hasil scaling tersebut akan digunakan sebagai input utama untuk penentuan klasternya. Tujuan dilakukannya scaling itu untuk menyamakan skala antar fitur numerik, menghindari dominasi fitur dengan nilai besar, serta meningkatkan akurasi dan stabilitas k-means. Nah, setelah dilakukan scaling, kami akan menentukan jumlah klaster atau menentukan K-nya. Nah, di sini kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode elbow, di mana berdasarkan grafik elbow itu terlihat bahwasanya nilai inersia itu menurun tajam dari K sama dengan 2 ke K sama dengan 3 dan masih terus menurun, tetapi semakin landai setelah K sama dengan 3. Titik belokan pada grafik tersebut terlihat pada K sama dengan 3, yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwasannya penambahan klaster setelah K sama dengan 3 itu tidak lagi memberikan penurunan inersia yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan metode silhouette score. Dari hasil perhitungan silhouette score itu terlihat bahwasanya skor tertinggi itu berada pada K sama dengan 2 dengan nilai 0,76. Hal itu menunjukkan pemisahan klaster terbaik secara statistik. Namun, terjadi penurunan skor untuk K lebih dari 2 dan nilai K sama dengan 3 itu masih memiliki skor yang cukup tinggi yaitu sekitar 0,67 serta masih lebih baik dibandingkan dengan K lebih dari sama dengan 5. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa K sama dengan 2 itu memiliki kualitas klaster paling terpisah, tetapi secara konteks bisnis, dua klaster itu terlalu sederhana untuk menggambarkan variasi properti, sehingga K sama dengan 3 dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memisahkan properti menjadi segmen harga, dan berdasarkan dua metode ini, kami akhirnya memutuskan menggunakan K sama dengan 3. Nah, setelah dilakukannya penentuan klaster atau K-nya, setelah itu
yang kami lakukan yaitu penerapan algoritma K-means dengan K sama dengan 3 pada data yang telah di-scaling yang nantinya menghasilkan dataset dengan kolom klaster. Yang dimana kolom klasternya itu berisi label 0, 1, dan juga 2. Label-label tersebut itu masih berupa label internal K-means yang berarti belum memiliki arti spesifik apakah label tersebut mencerminkan properti yang murah, menengah, ataukah mahal. Jadi, interpretasi lebih lanjut baru akan dapat diperoleh setelah dilakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik masing-masing klasternya. Sehingga dataset hasil awal ini akan disimpan dalam file CSV dan nantinya akan digunakan untuk tahapan analisis klaster selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjut kami yang pertama yaitu interpretasi hasil clustering dengan mengidentifikasi karakteristik setiap cluster melalui analisis statistik dan memberikan label yang mempresentasikan segmen pasar seperti properti ekonomis, properti menengah, dan juga properti murah. Setelah dilakukan interpretasi, kami akan melakukan visualisasi hasil clustering itu tadi dengan menggunakan dua visualisasi. Yang pertama ada bar plot perbandingan nilai rata-rata fitur pada tiap cluster dan juga scatter plot 2 dimensi atau 3 dimensi setelah reduksi dimensi. Nah, selanjutnya rencana yang akan kami lakukan yaitu menganalisis stabilitas cluster menggunakan teknik reduksi dimensi seperti PCA atau Principal Component Analysis untuk memvalidasi pemisahan cluster secara visual. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kendala. Jadi selama proses pengerjaan ini kami menemukan beberapa kendala utama. Yang pertama itu fitur lokasinya tidak lagi digunakan karena kolom area name-nya itu memiliki ratusan kategori. Jadi ketika dilakukan one hot encoding, kolomnya ini berkembang menjadi lebih dari 400 kolom. Sehingga untuk proses clustering-nya itu menjadi lebih berat dan juga tidak stabil. Di sini kami mencoba alternatif menggunakan frekuensi encoding, tapi di sini ada kelemahannya. Lokasi yang sering muncul itu otomatis akan memiliki angka yang besar, padahal angka tersebut itu tidak menggambarkan harga ataupun kualitas dari area. Nah, di sini menyebabkan hasil clustering-nya itu menjadi bias dan juga tidak representatif. Karena lokasinya akhirnya tidak kami gunakan, di sini berpengaruh pada judul kami. Jadi judulnya kami ubah menjadi klasterisasi properti berdasarkan harga, ukuran, dan juga fasilitas menggunakan algoritma K-means. Terakhir di sini untuk analisisnya kami, analisis outlier-nya tidak dilakukan, karena fokus dari project ini itu untuk, melihat pola grouping secara umum. Jadi ketika menghapus outlier itu justru, beresiko menghilangkan informasi yang penting dan membuat hasil clustering-nya nanti tidak representatif. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan perkembangan pengerjaan proyek clustering properti menggunakan algoritma K-means. Pertama, kami melakukan pemilihan fitur. Dataset awal berisi banyak kolom kategorikal, terutama lokasi dan area name, yang kalau di-encode bisa menghasilkan ribuan kolom. Karena itu, kami hanya pertahankan fitur yang bersifat numerik seperti harga, ukuran properti, dan berbagai fasilitas. Setelah seleksi, totalnya ada sekitar 53 kolom dan semuanya sudah dalam bentuk numerik. Tahap kedua adalah scaling data. Kami menggunakan standard scaling karena K-means sangat sensitif terhadap perbedaan skala antara fitur. Jadi, scaling ini penting supaya semua fitur berada dalam rentang yang sebanding. Hasil scaling kami simpan dalam file property scale CSV. Tahap berikutnya adalah menentukan jumlah cluster dengan menguji nilai K dari 2 sampai 10. Dari elbow method terlihat bahwa tekukannya berada di K3. Lalu kami juga melihat silhouette score yang paling tinggi di K sama dengan 2, tetapi secara interpretasi K sama dengan 3 jauh lebih masuk akal karena bisa mewakili 3 kategori properti, yaitu murah, menengah, dan premium. Tahap terakhir adalah penerapan K-means. Kami memilih K sama dengan 3 sebagai konfigurasi final. Label cluster yang dihasilkan sudah ditambahkan ke dataset yang telah di-scale dan juga ke dataset asli agar bisa dianalisis lebih lanjut. Semua hasilnya tersimpan dalam file hasil cluster CSV. Itu adalah ringkasan kemajuan pengerjaan proyek sampai tahap ini. Nah, pada slide ini kami menampilkan pembagian kontribusi masing-masing anggota kelompok selama proses pengerjaan proyek. Yang pertama,
ada Umi Imratus Soleha. Umi mengerjakan proses data cleaning, yaitu menghapus duplikasi, menghilangkan kolom dan missing value, dan lain-lain. Selain itu, Umi juga melakukan scaling menggunakan standard scaler agar data siap digunakan pada model K-means. Yang kedua ada Rutatia, melakukan pemanggilan data atau load dataset, pengecekan struktur, eksplorasi awal dataset, serta melakukan penentuan jumlah klaster menggunakan elbow dan silhouette method, lalu menerapkan algoritma K-means dan menghasilkan label cluster. Yang ketiga ada Putri Sofiatus Salwa atau Putri, melakukan pemilihan fitur numerik dan fasilitas, menghapus fitur kategori yang menghasilkan ratusan kolom, menyiapkan dataset final untuk proses scaling dan clustering, serta membantu analisis relevansi fitur. Baik, itu adalah penjelasan mengenai kemajuan proyek dan kontribusi setiap anggota. Nah, untuk tahap selanjutnya kami akan melakukan interpretasi klaster, menganalisis karakteristik tiap kelompok, dan membuat visualisasi agar insight yang diperoleh lebih mudah dipahami. Sekiranya itu saja yang bisa kelompok kami paparkan dan jelaskan mengenai tahapan progres proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.